Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang tokoh dan teori manajemen Taylorisme from Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor lahir pada 20 Maret 1856 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan meninggal pada 21 Maret 1915 di Philadelphia. Beliau adalah seorang penemu dan insinyur Amerika yang terkenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Sistem manajemen industrinya yang dikenal sebagai Taylorisme sangat mempengaruhi perkembangan teknik industri dan manajemen produksi di dunia. Pada tahun 1872, ia masuk ke Philip Exeter Academy di New Hampshire, di mana ia menjadi siswa yang berprestasi secara akademis. Setelah lulus ujian masuk Universitas Harvard, ia terpaksa membatalkan rencananya untuk melanjutkan studi karena penglihatannya memburuk ketika belajar di malam hari. Setelah penglihatannya pulih, pada tahun 1875 ia magang untuk mempelajari keterampilan sebagai pembuat pola dan montir di Enterprise Hydraulic Works di Philadelphia. 3 tahun kemudian, tepatnya di 1878, ia pindah ke Midfield Steel Company, di mana ia mulai karirnya sebagai pekerja di bengkel mesin, kemudian secara bertahap naik pangkat menjadi juru tulis bengkel, montir, kepala kelompok, mandor perawatan, kepala kantor gambar, dan insinyur utama. Pada tahun 1881, saat usianya 25 tahun, Taylor memperkenalkan studi waktu di pabrik Midfield. Profesi studi waktu lahir dari keberhasilan proyek ini, yang juga menjadi dasar dari teori manajemen ilmiah Taylor yang selanjutnya. Secara garis besar, Taylor menyarankan bahwa efisiensi produksi di sebuah bengkel atau pabrik dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pengamatan cermat terhadap pekerja individu dan penghapusan waktu serta gerakan yang terbuang dalam operasional mereka. Meskipun sistem Taylor memicu rasa tidak suka dan perlawanan dari kalangan buruh ketika diterapkan secara ekstrim, nilai dari sistem ini dalam merasionalisasi produksi tidak dapat disangkal, dan dampaknya terhadap perkembangan teknik produksi massal sangat besar. Taylor meraih gelar di bidang teknik mesin dari Stephen Institute of Technology pada tahun 1883. Setahun kemudian, ia menjadi insinyur utama di Midfield dan menyelesaikan desain serta konstruksi sebuah bengkel mesin yang inovatif. Taylor mungkin bisa menikmati karir yang cemerlang sebagai penemu penuh waktu. Ia memiliki lebih dari 40 paten atas namanya.
Namun ketertarikannya pada apa yang kemudian disebut manajemen ilmiah membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya di Midfield, kembali menjadi manajer umum di Manufacturing Investment Company pada 1890 sampai 1893, yang kemudian membawa ia menjadi konsultan teknik di bidang manajemen, sebuah profesi yang dikembangkan oleh Taylor sendiri. Ia melayani daftar panjang perusahaan terkenal hingga akhirnya bekerja di Bethlehem Steel Corporation. Selama di Bethlehem, ia mengembangkan baja kecepatan tinggi dan melakukan eksperimen penting dalam pengelolaan besi dan pembuangan tanah. Taylorisme sendiri yaitu merupakan sebuah konsep yang memegang peran penting dalam penelitian manajemen bisnis. Taylorisme memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi dan kualitas produk atau layanan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Dengan cara ini, proses kerja yang efisien terjamin dan biaya produk atau layanan dapat dikurangi. Oleh karena itu, Taylorisme merupakan cara sederhana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk atau layanan. Prinsip-prinsip Taylorisme ini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu metode atau pengembangan metode kerja ilmiah. Taylor percaya bahwa metode kerja terbaik untuk setiap tugas dapat ditemukan melalui studi ilmiah. Alih-alih mengandalkan kebiasaan atau tradisi, perusahaan harus melakukan eksperimen untuk menentukan cara yang paling efisien dalam melakukan setiap pekerjaan. Yang kedua yaitu selection and training, seleksi dan pelatihan karyawan secara ilmiah. Alih-alih mempekerjakan pekerja secara acak atau berdasarkan pengalaman, Taylor menyarankan agar perusahaan memilih karyawan berdasarkan kecocokan kemampuan mereka dengan tugas tertentu dan kemudian melatih mereka dengan cara yang paling efisien. Yang ketiga yaitu cooperation, yaitu kerjasama yang harmonis antara manajemen dan pekerja. Taylor menekankan pentingnya kerjasama antara manajemen dan pekerja. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang cara kerja yang efisien, sedangkan pekerja menjalankan instruksi tersebut. Ini mendorong hubungan yang lebih harmonis, di mana pekerja tidak dibiarkan begitu saja menentukan cara bekerja mereka. Yang terakhir yaitu distribution, yaitu pembagian kerja yang jelas antara manajer dan pekerja. Taylor menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab harus dibagi dengan jelas antara manajer dan pekerja. Manajer bertanggung jawab atas perencanaan dan pengorganisasian kerja, sementara pekerja bertugas melaksanakan tugas yang telah direncanakan sesuai instruksi. Pastinya sebuah teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari teori Taylorisme ini yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi.
Proses kerja dioptimalkan melalui analisis ilmiah terhadap proses kerja dan penguraian tugas-tugas kompleks menjadi unit-unit yang sederhana. Sistematisasi ini memungkinkan proses kerja dilaksanakan dengan cepat. Yang kedua yaitu pengurangan biaya. Dengan meningkatkan produktivitas, biaya produksi juga dapat dikurangi. Hal ini biasanya berujung pada peningkatan laba perusahaan. Yang selanjutnya, pelatihan yang mudah. Karena tugas dipecah menjadi proses yang lebih sederhana, pelatihan karyawan baru menjadi lebih mudah. Ini menghemat waktu dan sumber daya selama pelatihan. Yang selanjutnya, spesialisasi. Karyawan dapat fokus pada tugas-tugas tertentu dan mengerjakannya dengan lebih efisien. Hasilnya, mereka mengembangkan keahlian tingkat tinggi di bidang masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kontrol dan pemantauan. Definisi proses kerja yang tepat memudahkan kontrol dan pemantauan. Ini meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas produk akhir. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu faktor manusia. Taylorisme ini cenderung mengabaikan aspek psikologis dan sosial dalam pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan memburuknya iklim kerja. Yang kedua, monoton. Memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang sederhana dan berulang dapat menyebabkan kemonotonan dan ketidakpuasan karyawan. Kemonotonan ini juga dapat berdampak buruk pada produktivitas dalam jangka panjang. Yang ketiga, pencabutan hak kerja. Pemisahan ketat antara berpikir dan bertindak dapat membatasi kreativitas dan inisiatif pekerja. Akibatnya, karyawan sering merasa kurang dihargai. Selanjutnya, pandangan yang sempit. Fokus pada efisiensi dapat menyebabkan tujuan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan terabaikan. Ada resiko bahwa kualitas dan inovasi akan menurun. Yang terakhir yaitu kerentanan terhadap kesalahan. Karena pekerjaan tersebut sangat terspesialisasi, kesalahan dalam tugas kecil dapat mempengaruhi keseluruhan proses. Spesialisasi ini meningkatkan resiko reaksi berantai saat terjadi kesalahan. Implementasi teori Taylorisme dalam manajemen perpustakaan. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor dapat diimplementasikan dalam manajemen perpustakaan. Pastinya dengan beberapa penyesuaian untuk mempertimbangkan konteks dan sifat layanan perpustakaan yang lebih berfokus pada pengguna dan pengetahuan. Berikut yaitu prinsip-prinsip yang dapat diterapkan di perpustakaan. Yang pertama, metode atau pengembangan metode kerja ilmiah. Dalam konteks perpustakaan, ini berarti menemukan cara yang paling efisien untuk mengelola proses sehari-hari seperti katalogisasi, pengelolaan koleksi, sirkulasi bahan pustaka, dan layanan referensi. Penggunaan teknologi informasi dan otomasi bisa menjadi bagian dari penerapan ini dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan. Yang kedua yaitu selection and training atau seleksi dan pelatihan karyawan secara ilmiah. Perpustakaan dapat mengadopsi metode
seleksi yang berfokus pada kecocokan antara keterampilan pegawai dengan tugas yang harus dilakukan. Selain itu, staf perusahaan dapat dilatih dengan pendekatan yang terstruktur untuk memastikan mereka memahami dan mampu menggunakan alat-alat digital terbaru, manajemen basis data, dan memberikan layanan pengguna yang optimal. Contohnya seperti workshop dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu cooperation atau kerjasama yang harmonis antara manajemen dan staf perpustakaan. Manajemen perpustakaan perlu bekerja sama dengan staf untuk merancang prosedur dan yang efisien, dan staf bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur tersebut. Ini bisa diterapkan dalam bentuk kolaborasi antara manajemen dan staf dalam pengembangan layanan perpustakaan, sehingga setiap pekerja merasa terlibat dan didukung dalam tugasnya. Yang terakhir yaitu distribution atau pembagian kerja yang jelas antara manajer dan staf. Di perpustakaan, manajer dapat mengambil peran dalam merancang strategi seperti akuisisi koleksi, pengembangan program, dan implementasi teknologi baru. Di perpustakaan, manajer dapat mengambil peran dalam perencanaan strategi seperti akuisisi koleksi, pengembangan program, dan implementasi teknologi baru, sementara staf terlibat dalam operasional harian seperti layanan sirkulasi dan referensi. Dengan pembagian yang jelas, tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.